Assalamualaikum sahabat Kisah Channel. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan yang sempurna, rezeki yang merimpah, dan hati yang selalu bahagia oleh Allah. Kali ini kita bakal bahas kisah seru, lucu, tapi penuh makna dari si jenius nyentrik dari Baghdad, Abu Nawas. Judulnya adalah Belajar dari Batu. Tapi jangan salah, ini bukan kisah batu biasa loh. Batu ini justru jadi guru kehidupan buat Abu Nawas dan Sultan loh. Jadi, siap buat ketawa sekaligus mikir? Yuk, kita mulai! Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak semua orang nyalain kita padahal mereka sendiri yang nggak ngerti maksud kita? Nah, Abu Nawas juga pernah tuh ngerasain hal yang sama. Dan anehnya, cuma gara-gara batu. Yep, bukan cincin, bukan emas, tapi batu. Gimana bisa batu ngajarin makna hidup? Nih ceritanya. Suatu pagi di Baghdad yang cerah, Abu Nawas, seorang pria Arab berumur 30 tahunan dengan wajah lucu dan cerdas, lagi santai jalan-jalan di pasar sambil liatin orang jualan. Tiba-tiba, matanya tertuju ke sebuah batu besar di pinggir jalan. Batu itu kelihatan aneh banget, bentuknya nggak karuan. Tapi entah kenapa, Abu Nawas malah senyum-senyum sendiri. Warga yang lihat pun pada heran. Wah, Abu Nawas naksir batu kali ya, celetuk salah satu warga sambil ketawa. Tapi Abu Nawas cuma nyengir dan bilang, tenang aja, aku lagi belajar dari batu ini. Orang-orang langsung bingung. Loh, belajar dari batu? Batu bisa ngomong apa, Abu? Abu Nawas jawab santai. Batu ini diem aja tapi banyak ngajarin aku tentang hidup. Orang-orang makin penasaran. Tapi karena Abu Nawas memang suka ngomong aneh, mereka akhirnya cuma galing-galing kepala. Keesokan harinya, kabar aneh itu nyampe ke telinga seorang sultan Arab, paruh baya dengan janggut lebat dan wajah berwibawa. Sultan pun penasaran, apakah Abu Nawas sudah gila? Masa batu dijadiin guru? Akhirnya Sultan manggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, seru Sultan dengan nada heran. Benarkah kau belajar dari batu? Abu Nawas menunduk sopan dan menjawab, benar tuanku, batu ini sangat bijak. Sultan ngakak. Hahaha, sejak kapan batu bisa bijak? Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata, batu itu tidak marah meski sering diinjak orang. Ia tetap di tempatnya, sabar dan kokoh. Dihina, dipukul, bahkan dilempar, dia nggak pernah balas. Tapi kalau kita terpleset gara-gara batu, kita yang sakit sendiri. Sultan terdiam. Wajahnya yang tadi penuh tawa berubah jadi serius. Jadi maksudmu kita harus belajar sabar dari batu? Tanya Sultan. Abu Nawas mengangguk. Benar tuanku, kadang yang terlihat diam justru yang paling kuat. Karena kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang sabar dan tenang. Sultan mengelus janggutnya sambil berkata pelan, wah, ternyata benar. Batu bisa jadi guru kalau yang lihat adalah orang yang bijak. Abu Nawas tersenyum. Betul tuanku, tapi jangan coba-coba belajar dari batu bata ya. Bisa sakit kepala kalau dilempar. Sultan pun tertawa terbahak-bahak mendengar candaan itu. Abu Nawas memang selalu punya cara unik buat nyadarin aku, kata Sultan sambil tersenyum puas. Dan sejak hari itu, Sultan sering melihat batu besar di taman istananya dan berkata pelan, terima kasih batu, udah bikin aku belajar sabar. Sementara Abu Nawas, dia masih suka jalan ke pasar, tapi kali ini sambil nyari guru baru. Katanya sih mungkin belajar dari sepotong kayu berikutnya. Dari batu, kita bisa belajar kalau diam bukan berarti lemah. Dan sabar bukan berarti kalah. Kadang yang tenang justru yang paling kuat. Karena nggak semua hal harus dibalas dengan emosi. Jadi, kalau hidupmu keras kayak batu, ingat, justru di sanalah kekuatanmu ditempa. Nah, itu dia. Kisah lucu tapi penuh hikmah dari Abu Nawas kali ini. Semoga kisah ini bikin kamu lebih sabar dan kuat menghadapi dunia yang kadang sekeras batu. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar nggak ketinggalan kisah seru dan penuh makna lainnya dari Kisah Channel. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.